Dan pemirsa, sebelum kita membahas bersama Mas Haris Fadila, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Mbak Margareta, Mas Haris. Ya, pagi Pak, sehat selalu Pak. Silakan untuk komentar atau tanggapan Anda Pak, singkat saja boleh. Iya, ini kasus Ronald Tanur belum selesai, muncul lagi nih kasus CPO 60M ya. Mengubah benang basah, harusnya ditambahin mengubah benang basah kena CPO ya. Judulnya harusnya diganti seperti itu, atau mungkin hakim jual palu. Ini terulang dan berulang lagi, pengawasan cukup, ada KY, ada pengawasan intern dan lain-lain, tapi mandul. Begitu terulang lagi baru mau buat satgasus, untuk apa itu? Percuma, mafianya jalan terus. Menurut saya agar tidak terulang lagi hakim jual palu, penjarakan di tengah kota dengan kaca transparan. Jadikan objek wisata anak-anak sekolah agar menjadi contoh untuk mereka untuk tidak berbuat begitu. Buat museum di lembaga MA itu, orang-orang yang hakim-hakim yang koruptor. Bikin patungnya, jadi pembelajaran buat pegawai yang lain atau hakim yang lain. Seleksi orang para hakim yang tidak baik, pensiunkan dini, ganti yang baru. Dan terakhir, undang-undang perampasan aset itu disahkan segera. Kalau enggak ya begini-begini lagi. Atau mungkin hakimnya perlu naturalisasi kali. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo untuk tanggapannya pagi ini. Silakan Mas Haris. Ada ini ya usulannya agak ini radikal ya. Nah, penjara transparan, bukan di pulau tapi malah harus di tengah kota ini. Gimana? Singkat, padat, jelas itu dari Pak Ondo dan radikal. Mungkin bisa didengar oleh MA bagaimana apa yang disampaikan Pak Ondo tadi. Ada sesuatu yang menarik dari Pak Ondo bahwa hakim menjual palu. Itu tragis sekali. Kita tahu bahwa hakim adalah wakil Tuhan untuk para pencari keadilan, dan dia menjual palu itu, dia menjual dirinya untuk bisa menguntungkan pihak lain gitu. Itu sangat tragis, dan kembali lagi harus kita katakan bahwa MA harus melakukan sesuatu yang radikal. Kita lihat dari Januari sampai April ini sudah 7 hakim yang terjerat kasus suap, dari mulai Ronald Tanur dan sekarang yang kasus CPO. Dan Kejaksaan menyatakan bahwa kasus CPO ini bisa terungkap dari pendalaman kasus Ronald Tanur, bahwa itu menyatakan bahwa memang ada mafia itu. Ada mafia peradilan, ada sekelompok orang yang bisa mengatur hasil dari sebuah peradilan, dan selalu melibatkan yang namanya panitra. Bayangkan dari panitra, hakimnya, pengacaranya, semua. Apa namanya kalau bukan mafia gitu. Dan itu butuh radikal, butuh dan MA tidak bisa melakukan itu sendiri nyatanya kan. Selalu dengan praduga tak bersalah, kita sudah sebut segala macam. Padahal yang persoalan di sini adalah soal mentalitas, soal etika, dan itu yang harus diselesaikan. Walaupun sistemnya mungkin buruk, tapi kalau etika dan orang punya integritas, mungkin dia tidak akan melakukan hal-hal yang tercela.